wabarakatuh. Islam Nusantara. Islam Nusantara secara sederhananya adalah ajaran-ajaran Islam yang dikontekstualisasikan dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip budaya dan akar-akar tradisi yang ada di seluruh Nusantara. Nah, di sini kami selaku perwakilan dari kelompok 1 manajemen bisnis IPB berniat untuk mewawancari Bapak Dodi Muslimin mengenai perspektif Muslim Nusantara mengenai takdir. Untuk pertanyaan yang pertama, Islam Nusantara adalah suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, dan vernakularisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal, yang sesuai dengan realitas sosiokultural Indonesia. Apakah ada ciri-ciri yang tertentu yang membedakan antara perspektif Muslim Nusantara dengan perspektif Islam pada umumnya mengenai takdir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Mbak mahasiswa Universitas Islam Negeri Surakarta yang berbahagia, mengenai Islam Nusantara dan Islam yang lain, tentu secara garis besarnya dan umumnya adalah suatu Islam yang sama, antaranya Islam Indonesia yang dinamakan Islam Nusantara dan Islam Arab pada umumnya adalah sama, cuma ada sedikit perbedaan yang mana itu menyangkut daripada kultur daripada Islam Nusantara tersebut. Sebab budaya Arab dengan budaya Indonesia berbeda. Di sana tidak ada yang namanya kebudayaan pribumi, warisan-warisan nenek moyang yang seperti ada di Indonesia. Di sana tentu Nabi Muhammad diutus karena waktu itu di gurun pasir yang mana tidak ada air, sulit mendapatkan air. Di sana tidak ada kebudayaan yang seperti di Indonesia yang banyak daripada suku, adat, bahasa, dan juga kulit, golongan kulit. Kalau di Arab Saudi, Timur Tengah pada umumnya sebenarnya cuma satu saja, yaitu bangsa Arab. Tapi kalau di Nusantara, seperti yang saya pernah sampaikan, banyak daripada jenis bahasa, suku, adat istiadat, moral, dan sebagainya. Maka Islam Nusantara itu sudah cocok di Indonesia karena dakwahnya daripada Wali Songo dan diteruskan oleh para ustadz, para ulama, para kiai yang ada di Indonesia, tidak melepaskan dan merubah daripada adat istiadat yang ada di Indonesia. Budayanya tetap dilestarikan, tapi nilai-nilai Islam itu dimasukkan sedikit demi sedikit, yang mana di Indonesia atau di Nusantara ini dulu sebenarnya sudah ada agama, yaitu agama nenek moyang, agama Hindu dan Buddha, yang datangnya lebih awal daripada agama Islam itu sendiri. Maka dengan bijaksananya para pendakwah zaman dahulu yang tidak melepaskan dan tidak menghilangkan daripada budaya-budaya itu, seperti hanya wayang kulit, sekatenan dan lain sebagainya, itu tetap dilestarikan. Tapi ajaran-ajaran yang menyimpang daripada ajaran Islam sedikit demi sedikit dihilangkan, tapi secara halus dimasuki oleh ajaran-ajaran Islam. Secara garis besarnya adalah sama, cuma perbedaan kultur budaya yang ada di Indonesia di Nusantara inilah yang sampai pada saat ini Islam Nusantara bisa dikakui dunia, masyarakat Indonesia umumnya bisa menerima, yang berhaluan
mayoritas adalah ahli sunnah wal jamaah, tetap mengedepankan kultur budaya yang ada, tapi tidak menghilangkan daripada ajaran-ajaran itu sendiri. Dan untuk pertanyaan kedua, pembagian takdir menurut ulama itu ada dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Nah, takdir mubram yaitu takdir yang sudah paten dan tidak diubah dengan cara apapun. Sedangkan takdir mu'allaq yaitu takdir yang masih bersifat kondisional sehingga bisa diubah dengan ikhtiar manusia. Dari kedua takdir tersebut, menurut Bapak, apa saja yang masuk ke dalam takdir mubram dan mu'allaq, dan apakah takdir bisa diubah? Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Takdir dibagi menjadi dua, takdir mubram dan takdir mu'allaq. Seperti yang telah kita ketahui di dalam nas Al-Quran dan hadis, bahwasanya manusia mulai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perut ibu kita masing-masing, itu sebenarnya sudah ada ketentuan-ketentuan atau takdir-takdir yang mana takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah untuk calon si jabang bayi atau calon manusia itu sendiri. Maka seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini berkaitan dengan takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram, takdir yang tidak dapat dirubah karena sudah mulai dari zaman azali, ketika kita masih di perutnya ibu, waktu kandungan 4 bulan, kita disebulkan atau ditiupkan roh kita di dalam perut, maka bersamaan itulah Allah mencatat dan menetapkan satu jodoh kita, dua kematian kita, tiga rizki kita, empat bahagia dan sengsaranya kita di dalam dunia dan akhirat. Itu yang namanya takdir mubram, yang mana tidak bisa dirubah dengan ikhtiar kita. Jodoh misalkan, panjenengan nanti tidak akan mengetahui di mana jodoh panjenengan, pada usia berapa panjenengan akan menemukan jodoh itu. Boleh jadi panjenengan setelah pulang dari sini ketemu jodohnya, dan boleh jadi kamu ketemu jodohnya setelah mendapat pekerjaan dan lulus kuliah. Itu bisa terjadi dan kita tidak akan mengetahuinya. Mati kita juga begitu. Kematian itu adalah hal yang mustahil adanya, dan semuanya manusia tidak akan mengetahui pada posisi umur berapakah manusia itu akan dijemput oleh yang namanya kematian. Rezeki kita juga begitu. Kita itu manusia diciptakan oleh Allah sama dalam bentuk wujud manusianya, tapi masalah rezeki itu tidak akan sama. Boleh jadi yang kelihatannya manusia itu tidak menjadi orang yang kaya, misalkan orang itu kecil, orang bisa nggak punya pengalaman pendidikan jenjang yang tinggi, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mentakdirkan rezekinya itu banyak, akan menjadi orang yang kaya raya. Oleh karena itu, bahagia dan sengsaranya manusia itu juga termasuk di dalam kategori takdir mubram. Kemudian takdir mu'allaq, takdir yang mana digantungkan oleh sesuatu ikhtiar manusia itu sendiri. Seperti ayat yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau hambanya kecuali dengan ikhtiar manusia itu sendiri. Allah juga berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Seperti hanya takdir mu'allaq, ini tergantung kepada kerja kita, usaha kita masing-masing. Boleh jadi kita itu ditakdir menjadi orang kaya, akan tapi kalau memang
takdir itu mu'alaknya digantungkan dengan usaha kita, tidak akan bisa kaya tanpa dengan usaha atau kerja kita masing-masing. Seperti hanya sedekah, dalam hadis diterangkan bahwasanya sedekah itu bisa memperpanjang umur, bisa menambah rezeki. Itu juga namanya takdir mu'alak. Kalau kita sedekah kepada orang lain, misalkan takdirnya kita itu akan jatuh ketika naik sepeda, delalah sebelum jatuh itu kita sedekah kepada orang lain, karena dengan adanya sedekah itu bisa melantarkan menjadi lantaran atau wasilah kita tidak jadi jatuh, atau jatuh yang sebenarnya parah tetapi kita cuma lecet sedikit-sedikit. Itu namanya takdir mu'alak, yang mana takdir itu digantungkan dengan usaha kita masing-masing. Boleh jodoh itu kita menjemput jodoh, memang jodoh ditakdirkan oleh Allah, tapi juga kita bisa dengan berusaha. Tidak hanya duduk di rumah masing-masing, nanti kalau memang jodohnya datang ya akan datang sendiri. Ya kalau yang datang itu bagus, ganteng, kaya, yang datang itu kakek-kakek yang sudah rentan, maka kita akan tidak bisa menerima kadang-kadang. Itulah yang namanya takdir mu'alak dan takdir mubrom. Guys, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat Bapak, bagaimana pengaruh takdir dalam kehidupan manusia? Kemudian, bagaimana seharusnya cara kita menyikapi takdir tersebut, sehingga takdir merupakan bagian dari iman kepada qada dan qadar, dan hikmah apa yang bisa diambil dengan beriman terhadap qada dan qadar tersebut? Terima kasih. Takdir adalah suatu hal yang kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita diberi di dalam catatan amal atau roh kita di zaman azali sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita masing-masing, sudah dicatat takdir kita mengenai misalkan umur kita. Untuk itu hikmah daripada mengimani daripada takdir dan qadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Yang namanya kematian tidak bisa ditebak, boleh jadi kita matinya muda atau tua atau bahkan tua renta. Untuk itu kalau kita percaya dengan qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan berprasangka buruk atau suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah digariskan kepada kita, tentu kita akan menerima dengan husnudzon, dengan ikhlasnya hati, dengan menerimanya hati qanaah, sehingga akan muncul daripada keibadahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mempersiapkan diri menghadapi takdir dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika takdir kita sudah ditentukan oleh Allah SWT, lalu mengapa ketika di akhirat nanti harus ada pertanggungjawaban? Terima kasih. Seperti ayat yang telah saya sampaikan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah adalah zat yang mana telah menjadikan kehidupan dan kematian adalah menjadi ujian bagi kita semuanya. Untuk apa? Untuk ditimbang, untuk dicatat ayyukum ahsanu amala. Mana-mana toh kamu semuanya itu makhluk saya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik amal ibadahnya ketika di dunia. Betul, memang kalau takdir sudah ditakdirkan, kenapa kalau besok di hari kiamat masih kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena manusia itu dilahirkan di dunia ini adalah hanyalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Saya menguji kamu semuanya di dalam dunia ini dengan kebaikan dan kebagusan. Untuk apa? Untuk fitnah atau ujian.
yang mana seperti panjenengan itu ketika kuliah nanti akan diuji oleh dosen-dosen panjenengan, di manakah di antara peserta-peserta kuliah atau anak didik itu nilainya yang tertinggi, itu nanti yang menentukan adalah para dosen panjenengan. Begitu juga di dalam dunia, amal-amal ibadah kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam akhirat. Selama kita masih di dalam dunia ini, mana-mana toh amal yang kita lakukan itu yang lebih baik di antara kamu semuanya. Hikmah daripada dijadikan takdir qada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diungkapkan di awal kehidupan kita, supaya kita nanti ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita akan menjadi orang-orang yang amalnya lebih baik ataukah amalnya lebih jelek daripada teman-teman kita yang ada hidup di dalam dunia. Ketika nanti kita di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban, dikasih buku amalan, catatan amalan kita ketika hidup di dunia, itu semuanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau amal kebaikan kita ditimbang lebih banyak dan lebih berat, tentu akan mendapat balasan surga. Sebaliknya, apabila amal kebaikan kita itu lebih sedikit daripada kejelekan kita, maka tentu balasannya yaitu siksaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertanyaan yang terakhir, di negara Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ada salah satu kepercayaan yang masih dianut oleh sebagian masyarakat sampai sekarang ini, bahwasanya kalau seseorang akan menikah tidak boleh jindul, yaitu pernikahan antara anak pertama dengan anak ketiga. Kita sebagai seorang muslim, apakah boleh menerapkan ketentuan tersebut? Dan padahal Allah SWT telah mengatakan jodoh, rezeki, dan kematian seseorang. Terima kasih. Itu pertanyaan yang sangat bagus, yang mana masyarakat kita terutama di Pulau Jawa ini masih mempercayai hal-hal yang sifatnya kejawen atau mistis atau takhayul dan lain sebagainya. Pernikahan antara orang pertama atau anak pertama dan anak yang ketiga yang dinamakan jodoh, memang itu sebagian masyarakat di Pulau Jawa kita ini masih banyak yang mempercayai, tapi juga banyak yang sudah tidak mempercayai, karena kembali kepada takdir qada dan qadarnya Allah tadi, yang mana semua yang akan menentukan bahagia ujung dunia akhiratnya atau rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau menurut perspektif ajaran kita Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu adalah sebagian daripada mempercayai hal-hal yang sifatnya itu musyrik. Maka untuk kita sebagai seorang muslim yang baik, sebaiknya tidak mempercayai itu, walaupun di luar sana masyarakat masih banyak yang percaya dengan itu, karena mungkin saja ketidaktahuannya terhadap Islam, ajaran Islam itu sendiri, mungkin saja karena juga tekanan-tekanan dari pihak keluarga. Kowe ora usah rapi karo kae, kae mergo anak yang ketiga, kamu yang anak pertama. Itu tidak baik. Biasanya tekanan daripada keluarga. Akhirnya si calon pemandan itu menuruti keluarganya. Kalau secara garis besarnya, pernikahan jindu itu cuma ajaran-ajaran nenek moyang kita dahulu yang sedikit masih diterapkan di dalam adat Jawa kita. Tapi kalau panjenengan kita semuanya sudah mengetahui Islam secara kafah atau keseluruhan, kita kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yang mana semuanya diserahkan kepada Allah. Yang menentukan baik dan tidaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan begitu percaya terhadap pernikahan yang namanya jindu
Saya sendiri juga anak yang pertama, istri juga anak yang ketiga. Tapi saya percaya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari dengan berdoa, tawakal, beribadah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta bimbingan, minta doa atau berdoa dengan Allah untuk yang terbaik bagi kehidupan kita.